Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Yang saya hormati para pengurus KKG PAI 3 kecamatan ya. Luar biasa ini, dan saya bisa berkumpul di sini benar-benar harus saya bersyukur. Karena bisa bersilaturahim dengan asatidzah. Yang kedua, saya mohon maaf, saya sendiri yang tidak jadi begitu surat itu baca, perkiraan saya 13.30 ya langsung lewat. Oh, saya salah, tidak baca. Jadi rasa teh hari Jumat 13.30 ya, ternyata justru pukul 13 mestinya. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Insya Allah nanti kita berhenti di pukul 14.45 Bapak Ibu, dan saya sengaja meminta bantuan sekarang sudah alumni ya, Bu Willy MPD tanpa I sekarang. Nah, jadi saya bilang karena Bu Willy sudah lebih banyak dalam praktik-praktik yang lebih memadai gitu, sehingga ketika saya keliru saya bisa dikoreksi. Bapak dan Ibu, saya ulangi memperkenalkan, jika ada yang belum ketemu, saya Asep Nursobah, lahir ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, menikah di Ciamis. Saya sempat betul ya menjadi ketua prodi PPG daring, dan saat ini adalah ketua prodi pada program magister PAI di UIN Sanggung Jati Bandung. Itu sekilas ya. Oh ya, tambahkan istri 1, anak 3. Oke. Bapak dan Ibu, syukur ini saya nyatakan dalam hamdalah. Hamdalah itu ada pada surah Al-Fatihah. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Baguslah. Bacaan hamdalah Bapak Ibu sudah sangat bagus. Bapak Ibu pernah mendengar kata yang membaca hamdalahnya Alhamdulillah? Pernah? Atau melihat tulisan Alhamdulillah? Jadi dipisah. Nulisnya itu Alhamdulillah. Pernah? Enggak, Alhamdulillah kalau gitu. Saya justru mendapati banyak temuan itu, termasuk pada saat mengomando anak-anak muridnya, anak-anak, mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Pernah dengar yang itu? Ulang ini ya. Jadi Bapak Ibu, ada yang motongnya di ada yang alhamdulillah. Oke. Adakah yang keliru pada persoalan itu? Iya. Manakah yang benar? Nah, mengapa alhamdulillah itu lebih benar? Nah, karena potongan katanya alhamdulillah. Kalau kata alhamdulillah apa artinya Bapak Ibu? Segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah artinya tidak beres. Perlu belajar kata alhamdulillah? Sampai situ. Bapak Ibu, saya ingin komentar dari Bapak Ibu. Apa yang saya tunjukkan pada Bapak Ibu? Ingin ada komentar dari Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu alami dari proses barusan? Ada yang ingin komentar? Ada yang ingin komentar dari proses barusan?
izin Pak. Dari tadi yang disimulasikan gitu ya, kalau saya tangkap adalah yang pertama kita memberikan suatu pembelajaran harus secara lengkap, sempurna, tidak potong-potong gitu. Dan karena itu penting untuk anak didiknya gitu, sehingga apa yang ditransfer itu menjadi sebuah pembelajaran yang lengkap dan tentunya mendalam. Terima kasih. Ada lagi? Yang tadi Bapak ungkapkan, menurut saya ketika kita belajar sesuatu itu harus tahu maknanya atau artinya, begitu Pak. Ya, tahu maknanya, tahu artinya, itulah pembelajaran mendalam. Oke. Sampai tahu makna dan artinya, menyadari, merasakan apa yang kita omongkan, yang kita lakukan, pelajari, itulah belajar secara. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Loh, kakak lagi sembarang menit terus minta ditanya. Baik. Oke, jadi Bapak Ibu, pentingkah kita mempelajari kata hamdalah dalam surah Al-Fatihah dengan baik? Mengapa perlu? Sebab salah mengatakan salah artinya, atau bahkan tidak ada artinya. Oke, sampai sini ada komentar. Saya ingin langsung komentar dari Bapak Ibu saja, karena saya tahu Bapak Ibu sudah terbiasa juga mengajar, jadi langsung saya. Oke, sampai sini. Kalau tidak pertanyaan, kira-kira yang barusan itu saya menggambarkan, menceramahkan materi atau menstimulasi situasi bermasalah. Situasi bermasalah dalam mata pelajaran PAI, khususnya materi Al-Quran. Karena Al-Quran bisa jadi diawali dari cara membaca. Salah membaca bisa jadi salah membaca, terbiasa membaca yang salah, bisa jadi tulisannya pun salah. Maka lihatlah di komen-komen medsos itu. Ya syukur, alhamdulillah, gitu. Itu kan jadi kacau ya. Bapak Ibu, alhamdulillah, apa artinya? Segala puji bagi Allah. Kalau kita ada yang muji, sesungguhnya pujian itu pujian untuk siapa? Kita dipuji orang, siapa yang lebih terpuji? Allah. Ada komentar sampai sini? Ada komentar? Dan anak-anak di minta komentar. Ternyata alhamdulillah itu diurai gak panjang ya. Jadi termasuk tadi kita dipuji, pujian yang kita terima, tiada lain merupakan yang layak adalah hanya Allah. Kapan Bapak Ibu membaca hamdalah? Beres belajar, beres makan. Emang kenapa pada saat beres makan hamdalah? Beres BAB? Sebutlah beres buang air kecil. Hamdalah? Alhamdulillah? Iya. Emang kenapa? Oh, itu enak sekali ya. Bahkan kita menjadi sehat. Dan sehat itu merupakan anugerah. Anugerahnya itu pasti ada lain punya siapa? Allah. Perlu kami kita baca hamdalah? Bagaimana bacaannya? Alhamdulillahilladzi
Bangun tidur kita baca hamdalah? Baca. Emang kenapa? Habis tidur kok baca hamdalah segala? Wah, itu nikmat dan bisa kita hidup lagi. Oke. Kata apa kata? Alhamdulillah. Tapi ternyata banyak konteksnya. Alhamdulillah itu banyak konteksnya. Ternyata mempelajari hamdalah, alhamdulillah yang ada di mana? Di surah Al-Fatihah. Itu bisa dikaitkan dengan konteks-konteks yang lain. Bapak Ibu, dalam pembelajaran mendalam disebutnya apa? Dikaitkan dengan konteks-konteks itu, situasi-situasi ini gitu. Meaningful. Oh, ternyata hamdalah itu banyak maknanya dan amat bermakna untuk siapa? Untuk kita semua. Oke. Ternyata hamdalah itu banyak maknanya. Dari sini ke sini mengajarkannya ini. Oke. Penjelasan yang ke sana dikaitkan ke sini, dikaitkan dengan kesehatannya, dikaitkan dengan kebugaran kita gitu ya. Kemahabesaran Allah. Asalnya tidak tahu jadi tahu ya. Senang nggak dengan jadi tahunya itu? Senang nggak? Senang. Perlu tepuk tangan nggak? Bisa jadi nggak perlu, tapi memang nggak apa-apa. Sederhana kan? Sederhana sekali. Jadi apa yang kita pelajari itu apa tadi? Pertama disadari betul, emang perlu kita, emang perlu. Emang kenapa perlu? Iya, banyak manfaatnya. Setelah diketahui manfaatnya itu ini, oh itu meaning. Apa meaning? Bermakna. Nah, setelah tahu makna-mananya, jadi senang. Disebut joy. Nah, itulah yang saya paling sebanyak kritik. Jangan sampai joyful learningnya hilang. Yang ada hanya joyful. Senangnya aja, learningnya hilang. Jangan sampai learningnya hilang, yang ada malah joyfulnya. Kasih pengawasan. Resep pengawasan, resep rame, alhamdulillah. Itu basona enak. Oke. Jadi yang tiga prinsip utama. Allah kan ditayangkan itu kaburu nah karena Bu Willy, saya tidak akan lebih dari 20 menit. Berikutnya Bu Willy loh. Ya. Hilang. Mohon dikoreksi Bu Willy kalau ada hal yang keliru. Nah, sekarang mulailah masuk ke definisi. Tapi udah kalah ngantuk ya dengan definisi itu. Oke, tapi saya tidak akan menegur kalaupun Bapak Ibu ngantuk. Akan saya senangkan dengan yang ngantuknya itu. Sebab Bapak Ibu akan mudah berubah dan menerima pikiran-pikiran baru itu kalau sedang kurang sadar. Itu percaya Pak. Lamun di harewosanku istri direleyepan kan eksare itu langsung katarimana tarik karena kita sadar sama kahayang istri diharewoskeun bareng nyaring kerulungu kan kita balik banyak. Oke. Jadi kalau mau tidur Bapak Ibu santai aja, silakan. Oke ya, jadi berkesadaran sebenarnya sadar tadi dia non betul teh main tuh. Terus nanti bermakna
Bermakna itu meaningful, dan satu lagi joyful, menyenangkan. Tapi saya ulang, senang itu senang karena mendapatkan sesuatu yang baru. Belajar itu karena memiliki kemampuan yang baru. Kemampuan baru yang kita peroleh itu senang. Nah, pesan di panitia termasuk refleksi. Bu Willy mohon dikoreksi. Saya paling tidak suka kalau ada guru, mohon maaf ya, kalau ternyata di Bapak Ibu. Sobat nanti dan Bapak Ibu. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagaimana materi yang Ibu sampaikan menyenangkan? Aduh, nah itu saya bilang lebay ya Pak Ibu, sudahlah nggak usah begitu. Ya, jadi ternyata Bu ya, hamdalah itu yang bermakna apa? Segala puji bagi Allah itu ternyata banyak diterapkannya ya. Termasuk diterapkan pada saat kita habis buang air kecil, buang air besar. Bagaimana kalau begitu? Apakah kita akan mensyukuri sehat kita pada saat tipis? Kalau bersyukur pada saat buang air kecil ke anak laki-laki, bersyukurnya gimana? Selain baca hamdalah, menggunakan etika. Maka nanti akan masuk ke etika, tadi ke akidahnya, ke etikanya. Oke ya, jadi cuma 3 prinsipnya, yaitu tadi apa? Pertama, berkesadaran. Jadi disadari ini penting. Disadari ini penting. Dan kesadaran bahwa ini penting itu bukan hanya dirasakan oleh pikiran, bukan hanya melibatkan pikiran, tapi juga melibatkan emosi kita. Emosi kita itu, oh iya benar. Oke, kita tambahkan ya. Alhamdulillah, teruskan. Lillahi Rabbil Alamin. Diulangi Bapak Ibu. Oke. Sampai dirasakan potongan-potongannya, yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh nanti diperkuat Rabb al-Alamin. Alamin. Apa Bapak Ibu? Alamin. Alam. 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 Dekat nggak dengan kata ilmu? Alam. Alimun, orang yang berilmu. Jamaknya ulamaun. Para ulama, orang-orang yang alim. Alam ini pun punya kesadaran. Alam ini pun saling mengetahui gitu. Itu rahasia kata al-alam. Al-alam. Ada alam hewan, ada alam tumbuh-tumbuhan, itu saling tahu loh. Bahkan bisa jadi mereka pun tahu. Nah, begitu Bapak Ibu, maka pantaslah kita saling menyayangi dengan Allah. Oke, sampai sini. Saya mengaitkan dengan materi apa? Kita perlu kasih sayang dengan alam. Karena alam pun mengetahui. Allah menyebutnya alamin. Alam, kayak alam hewan, alam tumbuhan, alam hewan malaikat, hewan jin. Alam-alam ini makna dasarnya dari kata sama dengan kata ilmun. Saling tahu. Oke. Dari mana kita mendalamnya nih? Di mana mendalamnya? Di mana mendalamnya? Dari kata al-alam dihubungkan dengan alam-alam. Ya. Jadi Bapak Ibu,
kita jangan mengira yang ada di sekitar kita ini tidak saling tahu. Justru itu saling mengetahui. Allah menyebutnya sebagai alam. Alam itu sama dengan ilmu, ulama. Saling mengetahui. Nah, kalau begitu ya saling menghargailah. Jadi badai nuar tangkal, punten tangkal, abdi badai sanes gitu. Tapi ungkapkan dengan kata izin kanu gaduh saha Allah yaitu Rabb al-alamin. Maka akan memotong, akan mencabut pohon pun kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Karena tahu ini adalah milik Allah dan ini pun saling tahu kepada kita. Oke ya, jadi mudah-mudahan ini contoh di PAI ya. Jadi mendalam di PAI, sebutlah mendalam menyebut mengurai alhamdulillah, boleh dari basmalah bahkan ya. So, kan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ternyata alam-alam ini sudah Allah tentukan. Berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Udahlah begitu, kita Bapak Ibu anak-anak untuk pendalamannya sampai di situ dulu. Berikutnya hafalkan ya. Oke, jadi setelah anak-anak tahu bahwa alam ini saling tahu nih dengan kita dan yang miliknya siapa? Allah yang urusnya, maka kalau akan makan akan membaca Bismillah dan akhirnya membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi sebenarnya eta kenehnya mendalam teh ukur bedana eta. Mimitina disadarkan heula yang penting. Nu kaduana diuraikan dengan mengait-ngaitkan yang sifatnya. Diharapkan dengan cara begitu anak-anak bisa menjadi tenang. Kalau saja tidak terlalu banyak, mau saya bagi kelompok, tapi kan terlalu banyak. Dan waktu juga sebentar. Ternyata itu sok. Kata alhamdulillah dipakai di mana wae. Tadi teh atos dina doa saatos tidur. Dina saatos makan. Setelah eta kenapa tuh? Ternyata kaitan ada dengan kesehatan, dengan apa. Sama ini yang tadi ya. Ini mah teorinya. Udah kan tadi praktiknya. Praktiknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Biasanya ujungnya ke kalau ingin praktik pembelajaran itu, Bapak Ibu kan paling repot di perencanaan pembelajaran. Kakarage kamari beres naon? Modul ajar. Ayeuna jadi rencana pembelajaran lagi. Nah, eta kene santai lah. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, udah oh ya, saya nggak nyambung internet ya. Pak, ini jadi ada dua contoh sebetulnya yang saya siapkan, tapi minimal saya akan melihatkan dulu ini. Urut-urutan yang tadi itu ujungnya kurang lebih akan sama Bapak Ibu ya. Yang pertama teh aya identifikasi ya. Identifikasi. Ini sama sebetulnya dari dulu teorinya begitu. Saya S2 tahun 98. Mulai S3 99. Kalau cerita pembelajaran biasanya mempersoalkan siapa yang belajar, apa yang dipelajari.
Saya ulang, siapa yang kedua, apa yang dipelajari. Siapa yang belajar? Peserta didik. Peserta didik nu kumaha? Peserta didik yang kumaha? Apa yang dipelajari? Itu biasanya materi. Kalau bukan materi, ya kompetensi. Oke. Maka di bagian ini, misalnya tadi yang saya praktikkan itu, peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang bervariasi. Oh, budak teh masih kena bervariasi. Ini kira-kira yang tadi saya praktikkan itu ya, kita praktikkan itu. Maka saya, oh ya, dari belakang kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nya lamun itu mah molot. Oke. Nanti dengan format dari Bu Willy mungkin akan punya variasi tersendiri. Oke. Jadi saya justru termasuk yang tidak terlalu harus diikat oleh satu format. Bapak Ibu bisa lebih luasa. Nah, contoh ini yang tadi saya ceritakan itu, peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang bervariasi mengenai bacaan hamdalah dalam Quran surah Al-Fatihah. Mungkin langsung saja untuk mengungkapkan rasa syukur gitu. Kan alhamdulillah ada pada surat itu juga. Mungkin ini nanti diperbaiki lah. Alhamdulillah diantaranya ada dalam surah Al-Fatihah. Sebab yang lain kan juga ada. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati. Surah Kahfi dimulai juga dengan alhamdulillah ya. Banyak sekali. Nah, kenapa masuknya Quran surah Al-Fatihah? Karena CP-nya masuk Al-Fatihah. Di CP-nya. Gitu ya. Untuk mengungkapkan rasa syukur, peserta perlu memiliki kebiasaan bersyukur dan menunjukkan makna hamdalah dengan memecahkan masalah. Mengapa sih harus setelah BAB kita harus membaca hamdalah juga ya, doanya ada hamdalahnya. Coba ceritakan. Oh iya Bu, kan kamu kabebeng urang teh. Tong boro-boro tuh BAB tuh kentut wae. Jangan-jangan kentut ge aya doana nya. Tapi asal alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan nikmat atuh. Mata ulah sok galedek anu. Oke ya. Identifikasi. Mungkin nanti di Bu Willy akan punya variasi yang berbeda. Saya mencoba menarasikan aja. Materi bacaan hamdalah dalam Quran surah Al-Fatihah dapat mencakup pengetahuan faktual, ada tulisannya, ada bacaannya. Ada lagi konseptual. Konseptual itu berkenaan dengan konsep segala puji bagi Allah. Ada prosedur, cara membaca basmalah dan cara bersyukur. Dan metakognitif, hikmah dari bersyukur. Wah, langsung ditulikin. Kalau anak-anak, kata ibu bapak, kalau anak-anak habis makan membaca hamdalah sebagai rasa syukur, Allah menjanjikan kesananya. Akan dikaitkan lagi dengan lain sakartum. Nah, gitu. Terus ketika habis BAB membaca doa yang di sananya ada juga kata hamdalahnya, anak-anak bersyukur, maka nanti Allah akan menambah-nambah apanya? Nikmatnya. Berupa nikmat apa? Sehatnya. Dan jadi uraiannya bisa panjang Bapak Ibu ya. Dalam bacaan hamdalah dan Quran surah Al-Fatihah terdapat nilai-nilai akidah, ada jelas, ada akhlak dan ibadah yang dapat dilakukan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Boleh ditambahkan dalam konteksnya nanti termasuk dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain.
bidang studi tadi misalnya ada kesehatan. Udah ya. Profil lulusannya sekarang mah namanya bukan profil pelajar Pancasila lagi ya. Tapi jadi namanya profil lulusan yang 8. Sudah hafal? Saya enggak hafal. Biarin aja lah yang 8 itu begitu kita tiron aja. Gak usah di itu. Oke. Oh ya, sampai sini. Sampai sini. Ini belum selesai sebetulnya. Dan selesainya sama Bapak Ibu aja. Dengan contoh dari Bu Willy. Nah, dimensi profil lulusannya tuh yang 8 tuh. Saya salah juga itu. Tidak menconteng kreativitas. Mestinya kreativitas juga ada. Tapi biar sebagai contoh bisa jadi itu dicontreng sadaya gitu. Bisa jadi itu dicontreng sadayana. Oke. Dimulai dari keimanan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ada di Al-Fatihah? Ada. Keluargaan? Ada. Tadi kan termasuk ke alam gitu ya. Terus nanti penalaran kritis ada? Ada. Ya. Ada tuh kreativitas berpikir. Bisa jadi nanti kreativitas menceritakan pengalaman memperoleh nikmat sejak bangun tidur sampai tidur lagi, terus membaca basmalah, membuat karangan, bukan karangannya lain diare, diari ya, diare mana udah tuh salah ya. Jadi mungkin di sini diantaranya ada yang dulu masih menggunakan menulis diari gitu di buku yang warna pink dan berharum gitu. Tapi ada juga yang generasi tidak sempat itu ya. Kreatif kayaknya. Jadi produk juga kayaknya itu. Tapi produknya tidak masuk ke melafalkan hamdalahnya ya. Oh, nggak bisa jadi tulisannya ya. Oke, lanjut. Kolaborasi bisa, diskusi bisa. Nanti berikutnya tuh mandiri, iya mandirian untuk mempelajari tadi ya. Nanti berikutnya kesehatan, iya kait-kaitkan itu. Dan berikutnya komunikasi, bisa masuk semua tuh gara-gara PAI itu ya masuk semua. Oke. Nah inilah yang belum selesai ini. Udah nanti bagian Bu Willy aja yang contoh-contohnya. Oh ya, jadi tadi saya tidak lewat berapa menit, Bu Willy? Ante oh, habis. Oke. Capaian pembelajaran itu diambil dari CP nu anyar teh adanya. Alhamdulillah karena nama kan Permen nama Permen 2025 terus diturunkan ku jadi surat keputusan badan BA badan asesmen BAA SBSAK ya. Di capaian pembelajaran pada fase 1 kelas 1 ya. Kelas A ya, fase A. Ada memahami huruf hijaiyah berharakat, huruf hijaiyah bersambung. Nah, itu jelas kan ada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, beberapa surah pendek Al-Qur'an dan hadis tentang kebersihan. Oke. Maka lintas disiplin ilmunya nanti tukar dia gitu. Kewargaan akhirnya lintas ilmu apa itu? PKN. Lamun kesehatan IPA-nya. Termasuk tadi sayang pada lingkungan pas
seterusnya. Jadi nanti bisa masuk ya. Oke. Dan seterusnya. Oke. Ada hal yang ingin saya satu lagi ya. Tadi langkah tadi Bu Yuli siapkan berikutnya ya. Asalnya di sini nih. Ini aja nih, pengalaman belajar Bapak Ibu. Ini bagian ini. Memahami, terus apa lagi? Mengaplikasikan dan refleksi, itu bagian yang saya kira sudah. Oh iya, ternyata makna hamdalah itu, alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Paham. Diamalkan berikutnya. Diaplikasikan bukan hanya pas sholat, karena samanya dari lengkap sholat mah, tapi kata hamdalahnya itu di mana-mana. Oke, Al-Fatihah nama ya siap dina sholat. Oke, dina membaca doa bab di barokati ummil Quran Al-Fatihah itu ya. Terus ke nanti tas anu maotin ke namanya sana sedina eta dia hiji dua tiluna sampai hilap dirinya tahlilan, padahal sana tahlil wungkulnya termasuk aya oge tasbihna tahmidna ya. Oke, lalu refleksi itu tadi. Jadi tidak cukup hanya mengatakan anak-anak apakah pembelajaran hari ini, tapi justru kita merenungkan ulang apakah kita sudahkah melakukan itu. Pas misalnya ke anak-anak saya, apakah misalnya saat BAK buang air kecil bersyukur kepada Allah karena geus cemplung, pas itu bersyukur ke Gusti Allah karena geus jadi sehat. Paling utama saat ini untuk pengalaman belajarnya itu, pertama memahami, yang kedua itu mengaplikasikan, menerapkan, yang ketiga jadi mengaplikasikan itu tadi bisa mengait-ngaitkan. Oke, itu Pak Ibu, enak ya, gampang gitu ya nama. Ulah sok nyebut gampang. Tadi malam saya mengikuti kajian materi dari Bu Dr. Eti, hipnotisi. Jadi mengajar dengan hipnosis. Lalu tadi malam saya bilang akan saya kutip dan akan saya obrolkan juga besok. Kata beliau begini, untuk menguatkan aplikasi. Di antara yang pintar menghipnosis itu diantaranya penjual, tukang dagang. Bu Teti nyentokeun eta anu dagang lipstik. Mungkin itu ibu-ibu ya. Nah, pas dagang lipstik, cek tukang dagang nate mangga cobian. Pas bu ibu dicoba, tukang dagangna cicing atau ngobrol. Naon ngobrol nah. Cocok kakak ibu mah sae tuh. Bapak ibu tuh dihipnotis itu. Bapak mah enggak, ibu-ibu. Jadi pas itu bapak-bapak ke sama, ngajaran sepatu, cek tukang sepatu itu apa? Sae ibu, cocok. Giring. Oke, berkenaan dengan ini Bu Willy paling banyak mungkin mendengar omongan saya kalau di perkuliahan S2, termasuk mungkin juga ayat di semester katanya nama. Saya
termasuk yang berharap ke guru-guru dalam rangka memotivasi dan menguatkan kebersadaran ya. Kebersadaran ya. Kebersadaran peserta didik itu kebersadaran. Menguatkan kesadaran itu rada dikurangi lah, misalnya semacam, mohon maaf ya, tepuk semangat. Nah, ibu-ibu keur ngajaran naon sebenarnya keur disemangati gitu. Tapi menyemangatinya dari gitu. Bagus. Cocok bisa dia anggot cara anggawan anu ieu. Akhirnya ngembet kan baju. Sehingga sama. Jadi perkiraan saya secara logika saya, anak-anak ketika membaca hamdalah bagus nak, lebih bagus lagi begini. Jadi tidak, artinya sudah fokus pada bagian-bagian tertentu. Itulah yang membuat orang semakin nanti itu kesadaran mengenai apa yang dipelajarinya, menyemangati apa yang dipelajarinya sehingga semakin membuat orang sadar. Iya, coba baca. Iya, bagus. Kurang dikit lagi lah. Oke, tes saja. Saya udah produk mahula saya ada sedikit beraga ya. Jadi kali-kali sing bener ada. Jadi sanes sedikit itu sanes, tapi sebenarnya meningkatkan, oh ya ini kekurangannya, ini pentingnya. Maka demikian pun dalam bagian refleksi, bagian refleksi itu bukan sekedar menanyakan senang tidak senangnya, tapi langsung to the point. To the point pada materi yang dipelajari. Kayaknya sudah bagus Ananda ini bacaan hamdalahnya. Coba dicoba. Bagus. Coba kesulitannya di mana itu baca? Oh ini dia amta ngamta bae. Enggak apa-apa kan Anda di Jawa Tengah tenan naon. Bu cenah walabdolin da di caket bumi ge cenah Pak Ustad. Walabdolin. Ya walabdolin tadi jadi walab. Aduh anak-anak ya. Bagus nak, tapi coba diulangi ya. Yuk, ikuti. Refleksi berarti mencek orang merenungkan diri, mengevaluasi diri lah. Anak-anak diajak mengevaluasi diri. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Beberapa hal yang aspek sampai langkah-langkah gitu DPP yang sebetulnya dari tadi bagian-bagian pokoknya sudah saya tunjukkan. Saya minta contoh punya Bu Willy. Ayah, nah dia sampai tuh mau ke Bu Willy kan? Enggak, harus Bu Willy. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu, termasuk apalagi ke panitia, karena saya punya keterbatasan sampai ke teknis banget dan pengalaman langsung, maka saya mengajak diskusi Bu Willy. Ketika ini walaupun tidak sudah bagus, walaupun ada beberapa hal yang menurut saya juga nanti saling melengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu Daramang. Ya, Masya Allah luar biasa. Sebelumnya Bapak Ibu beri aplaus dulu untuk guru kita semuanya. Ya, Bapak Ibu sebelumnya izin menyampaikan, Alhamdulillah bersyukur hari ini bisa bersilaturahmi. Sebetulnya Alhamdulillah berkah luar biasa bagi saya pribadi beberapa kali
memang membersamai guru, takzim kepada guru, dan terakhir di Cimahi Bapak ya. Dan ketika Bapak kemarin memberikan informasi, Bu Willy Bapak dapat undangan ternyata di Kota Bandung. Masya Allah ini mas sanes saha Surabaya. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa bersilaturahmi di sini. Kebetulan tadi pagi pun sebetulnya saya dapat undangan juga untuk mewakili KKGP Kota Bandung. Mohon maaf, permohonan maaf dari kami. Tadi pagi tidak bisa datang di acara pembukaannya karena kebetulan saya sudah punya janji ke Bapak untuk membersamai beliau di siang harinya supaya tidak 2 kali. Bapak Ibu mungkin melanjutkan karena waktu terbatas juga tadi sudah diingatkan oleh panitia. Mungkin pada kesempatan kali ini kita izin untuk menyamakan persepsi Bapak Ibu ya berdiskusi karena kami yakin Bapak Ibu bukan pertama kali ini saja untuk menerima materi ataupun Bapak Ibu mendapatkan dari mana baik dari sekolah itu sudah pasti sudah pernah bersama para pengawasnya juga bersama kelompok kerja guru di tiap kecamatan. Bapak Ibu sudah kami yakin untuk tataran mengenai teori Bapak Ibu pasti sudah paham. Jadi izin untuk sekarang Bapak Ibu nanti ketika saya berbicara boleh cut di tengah di mana saja karena tadi seperti dia sampaikan oleh Bapak kita akan berdiskusi masalah kepada langsung teknis seperti yang Bapak Ibu mungkin ini banyak pertanyaan juga di Kota Bandung Bapak Ibu ya dan izin menyampaikan RTL kami kemarin di Pangalengan, mohon maaf Bapak Ibu di sini yang ikut siapa saja ke Pangalengan? Ada Bu Yayang, ada Bu Nani, Bu Yayang sama Bu Nani aja. Oh Ibu tuh ya, terus Insya Allah kita akan bikin RTL, kita akan bikin buku ya Bu ya, buku mengenai perencanaan pembelajaran atau PPM ini ya, perencanaan pembelajaran mendalam. Istilah sekarang, tapi tadi kata Bapak istilahnya apapun mangga, bari modul ajar, bari naon oke. Tapi kita bikin bukunya itu perencanaan pembelajaran mendalam, insya Allah nanti berbentuk buku digital yang akan menjadi panduan kita bersama Bapak Ibu ya, nanti sama KKGP Kota Bandung di share, bisa Bapak Ibu akses kapan saja, tapi sekarang masih tahap pembuatan, itu dibuat oleh Bapak Ibu sendiri dari 30 kecamatan, perwakilan dari tiap kecamatannya ya. Bapak Ibu izin melanjutkan, tadi sudah disampaikan, untuk perencanaan pembelajaran kita sudah sepakati Bapak Ibu ya, walaupun tadi disampaikan oleh Bapak Ibu kita sepakat tidak ada format khusus ya. Tidak ada format khusus, bentuknya mau seperti apa, dibuatnya mau dalam bentuk Canva, mau dalam bentuk Word, badai ngajajar, ke handap, badai ke pinggir, kemanapun itu mangga. Sekali lagi kita sepakati dalam perencanaan pembelajaran, baik itu istilahnya Bapak Ibu masih menggunakan istilah RPP, modul ajar, itu mah silahkan ya. Nanti disepakati saja Bapak Ibu lebih kenanya kemana. Tapi izin kita di sini PPM atau perencanaan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu untuk perencanaan pembelajaran mendalam ini turunan dari kerangka pembelajaran mendalam. Bapak Ibu sudah tahu ya kerangka pembelajaran mendalam itu sudah ada di mana-mana tersebar. Bapak Ibu sudah dapat di mana saja. Mungkin Bapak Ibu masih ingat yang ini. Ini Bapak Ibu ya, ini kerangka pembelajaran mendalam. Jadi ketika kita membuat perencanaan pembelajaran mendalam ataupun RPP, turunan dari kerangka ini. Jadi bukan dari mana-mana, bukan asal kita ngambil. Nah, Bapak Ibu ini kita sudah sering bahas mengenai kerangka ini, izin kembali lagi. Nah, Bapak dan Ibu sebelumnya untuk membuat perencanaan pembelajaran mendalam, tidak tadi Bapak juga sampaikan, sebetulnya tidak jauh beda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Sebelumnya kita memakai kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka. Kalau sekarang kurikulum apa Bapak Ibu? Dulu juga nasional ya. Ya. Cuman istilahnya sekarang itu Bapak Ibu lebih ditekankan untuk guru-guru ada pendekatan baru atau istilahnya pendekatan pembelajaran mendalam. Walaupun di kurikulum Merdeka, dulu kurikulum 2013, kalau Bapak Ibu penerapannya memang sesuai itu tidak jauh beda. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya. Namun mau tidak mau kita harus adaptif terhadap perubahan. Di Tunak itu tadi Bapak sampaikan ada dari BSKAP ya yang menyusun kurikulum langsung dari Puskurjar bahwa untuk perencanaan pembelajaran itu harus memuat 4 ini. Bapak Ibu sepakat ya? Yang pertama ada apa saja Bapak Ibu? Identifikasi. Nanti di sana memuatnya apa saja? Nanti saya periksa dulu.
Jadi mau bentuknya apapun, udah pasti kerangkanya seperti ini Bapak Ibu, perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Identifikasi yaitu mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran, dan dimensi profil lulusan yang tadi tahapan praktisnya sudah dibuka oleh Bapak ya. Bentuknya seperti apapun mangga, nanti kita kembangkan, kita diskusikan, nanti kita akan buka satu, nanti kita akan seperti apa, kita akan bedah bersama perencanaan pembelajaran yang sudah jadi. Selanjutnya yang kedua itu ada desain pembelajaran, di mana dalam desain pembelajaran itu ada menentukan tujuan pembelajaran, sudah biasa ya di tahun ke tahun juga mau kurikulumnya apa harus ada tujuan pembelajaran. Dan mungkin ini istilah terbaru di pembelajaran mendalam, yaitu ada kerangka pembelajaran yang tadi kerangkanya itu yang tadi Bapak Ibu ya terdiri dari praktik pedagogis. Sebetulnya sudah biasa Bapak Ibu praktik pedagogis itu Bapak Ibu dalam pembuatan perencanaan pembelajaran selalu menggunakan model apa atau pendekatan apa, itu sudah pasti Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Jadi tertuang di sana, mau formatnya seperti apapun ya. Selanjutnya yang ketiga ada pengalaman belajar. Di dalam pengalaman belajar itu tadi yang sudah disampaikan juga Bapak Ibu, yaitu di dalamnya harus ada prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam itu sering kita sebut Bapak Ibu mangga itu istilahnya apa, mau pakai bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia, mau disingkat menjadi BBM mangga. Jadi dalam pengalaman belajar itu harus termuat bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Prinsipnya harus ada, dan ada pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya pun memang di sana tertuang mau tersirat ataupun tidak. Jadi ketika nanti Bapak Ibu inahan itu mah perencanaan pembelajaran seperti itu RPP-nya, karena tidak ada keharusan harus tersirat, harus tertulis. Dalam pengalaman belajar ini tahap memahami, tahap merefleksi, tidak harus Bapak Ibu ya. Yang penting nanti ketika kita melakukan identifikasi itu paling penting Bapak Ibu silahkan sering di dalam kelompok kerja di sekolahnya bersama guru PAI 4 orang, 5 orang sering identifikasi, sering melihat, nanti kita berikan juga contoh instrumen ataupun lembar untuk mengidentifikasi apakah RPP atau karena kita lebih baik banyak refleksi gitu Bapak Ibunya, apakah perencanaan pembelajaran kita sudah memuat kerangka perencanaan pembelajaran mendalam itu sendiri. Jadi dalam pengalaman belajar itu harus ada prinsip dan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan terakhir ada asesmen. Bapak Ibu juga ini poin penting ya Bapak Ibu di asesmen, baik itu nanti awal pembelajaran, proses, ataupun akhir, nanti kita diskusikan bersama apa ini harus ada, semua asesmennya termuat dalam satu perencanaan pembelajaran atau bagaimana. Kita langsung saja Bapak Ibu ya, kita lihat contoh RPP yang sudah jadi. Kita langsung ke tataran teknis. Nah, oh iya, sebelum ke sana, sebelum buka RPP yang saya, izin membuka kerangkanya dulu. Kita samakan persepsi yang ini. Bapak dan Ibu, sama halnya dengan kurikulum Merdeka dulu ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar dengan panduan perencanaan pembelajaran, tujuannya itu Bapak Ibu kalau dulu istilahnya dengan profil pelajar Pancasila, membentuk peserta didik untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Sama halnya dengan sekarang Bapak dan Ibu, kita lihat kerangka ini. Tadi perencanaan pembelajaran itu memuat ada 4 Bapak Ibu ya. Lihat di lingkaran paling luar, di sana ada kerangka perencanaan pembelajaran, yaitu praktik pedagogi, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Yang 4 tadi Bapak Ibu ya, nih yang ini. Nah, untuk membentuk pembelajaran yang mendalam itu harus melalui pengalaman belajar yang 3 ini. Bapak Ibu bisa kita perhatikan di sana ada ada mengaplikasi, merefleksi, memahami, atau memahami, mengaplikasi, merefleksi. Bapak Ibu bisa lihat untuk pengalaman belajar yang 3 ini memiliki warna yang berbeda dengan yang lainnya. Bisa disepakati Bapak Ibu ya? Oke.
juga sudah kita bahas bersama, sudah kita diskusikan bersama, Bapak Ibu juga sudah sering berdiskusi. Namun izin menyamakan persepsi kembali, Bapak Ibu, kenapa memiliki warna yang berbeda dan ada bentuk panahnya. Jadi ketika kita membuat perencanaan pengalaman pembelajaran yang nantinya akan kita tuangkan dalam proses pembelajaran yang mendalam, pengalaman belajar ini harus ada dalam kegiatan pembelajaran mendalam. Jadi ketika kita ingin memperoleh pembelajaran mendalam, harus melewati pengalaman belajar yang 3 ini, yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi, mau lewat praktik pedagogis apapun, mau menggunakan model apapun, PBL, PJBL, tidak menggunakan model, misalnya menggunakan pendekatan apapun, Bapak Ibu lewat games dan lain-lain, pengalaman belajar ini harus terlewati, harus memang ada dalam perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Coba izin saya tanya Bapak Ibu, apakah pengalaman belajar ini memahami, mengaplikasi, merefleksi harus berurutan atau tidak? Lihat, ini di panahnya memahami, mengaplikasi, merefleksi. Misalnya ada bentuk panah. Itu harus berurutan atau tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu sekedar ragu ya Bapak. Bapak Ibu izin jawab saja. Harus berurutan atau tidak? Oke, ada yang harus, ada yang tidak ya. Bapak dan Ibu, jadi pengalaman belajar ini tidak harus berurutan. Bapak Ibu boleh, misalnya kita menggunakan dalam praktik pedagogis, perencanaan pembelajaran yang kita buat itu menggunakan model PBL dengan 5 sintaknya, misalnya Bapak Ibu ya. Nah, ketika anak kan diminta kalau dalam PBL itu sintak yang pertama apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu? Jadi Pak Yudan Bapak mohon maaf ya. Nah, guru PAI terkadang pada tos aneh dengan model-model Bapak Ibu ya. Tapi kusintak nage hilap. Oke. Sintak yang pertama contoh, ini mah contoh Bapak Ibu misalnya dalam praktik pedagogis, dalam pembuatan perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu itu menggunakan model PBL. Yang pertama itu kan anak diarahkan dengan satu masalah yang dimunculkan. Bapak Ibu ya, itu memahami dulu atau tidak? Belum ya, karena anak kan memang dimunculkan dulu satu masalah. Mungkin saja itu sudah tahap ke pengaplikasian dengan kehidupan nyatanya. Gitu kan Bapak Ibu ya, jadi kita sepakati dulu dalam pengalaman belajar yang 3 ini, memahami, mengaplikasi, merefleksi, tidak perlu berurutan, itu silahkan urutannya apa saja, nanti kita akan lihat lebih jelasnya lagi ketika dalam RPP yang kita akan bedah bersama. Tapi warnanya berbeda Bapak Ibu, memahami dengan warna kuning, mengaplikasi kuningnya lebih tua, merefleksi orange, itu artinya Bapak dan Ibu berbeda dengan yang lain. Artinya si warna tersebut harus ada jika, kenapa disebut pembelajaran mendalam? Karena si 3 warna ini ada dalam kegiatan kita melakukan pembelajaran. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya sampai sini? Jadi memahaminya ada, merefleksinya ada, mengaplikasikannya ada gitu Bapak Ibu ya, walaupun tidak. Jadi ketika kita belajar warna kuningnya ada, kuning lebih tuanya ada, orange-nya ada. Berbeda kita masuk ke prinsip pembelajaran Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu istilahnya mau dengan dinyanyikan, BBM, yang penting kita paham gitu Bapak Ibu ya. Dengan warna biru ada bermakna, menggembirakan, berkesadaran, yang artinya ketika kita merancang perencanaan pembelajaran dengan 3 pengalaman tadi, si prinsip pembelajaran ini harus ada. Bapak Ibu, ini warnanya biru keseluruhan. Artinya harus ada 3-3-nya atau boleh ada salah satu. Bagaimana Bapak Ibu artinya? Harus ada 3-3-nya tidak? Harus ada 3-3-nya tidak? Oke, belah sini harus 90. Ragu Bapak Ibu ya. Oke, izin menyamakan persepsi kembali. Jadi artinya kenapa itu biru? Di dalam kegiatan perencanaan nanti ketika kita pengaplikasian dari perencanaan pembelajaran kita buat, peserta didik itu harus memiliki prinsip pembelajaran mendalam, yang artinya harus ada warna biru. Mereka harus terwarnai dengan warna biru tersebut. Contoh Bapak Ibu, berarti kalau warna biru ini artinya tidak harus ada semuanya. Salah satu boleh, contoh misalnya begini. Ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran memahami, itu kan pengalaman belajarnya ya. Tahap memahami ternyata cuman ada kegiatan bermakna dan berkesadarannya saja ketika tahap memahami, tetapi tidak ada menggembirakannya. Itu boleh, itu Bapak Ibu ya. Ketika nanti Bapak Ibu ini kita
Mohon izin saya berbicara langsung ke tataran teknis pembuatan perencanaan pembelajaran Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi teori pasti Bapak Ibu sudah dapat di mana saja. Contoh lagi misalnya ketika tahap pengaplikasian ternyata hanya menggembirakan saja yang anak dapat si prinsipnya itu. Mungkin saja tapi ketiga-tiganya juga. Ketika tahap refleksi mungkin saja ketiga-tiganya ada. Gitu Bapak Ibu sampai sana ya. Nah, lalu selanjutnya ketika tahap pengalaman belajarnya sudah terlewati dengan anak, prinsip pembelajarannya pun anak dapat, anak rasakan, dan diharapkan pembelajaran mendalam untuk menciptakan peserta didik mencapai profil lulusan itu tercapai. Seperti itu Bapak Ibu ya, dengan 8 dimensinya gitu, bukan hanya kognitifnya, tetapi menyeluruh. Seperti Bapak Ibu sudah pelajari bagaimana mulai dari grow mindset-nya, mulai dari olah pikir, olah rasa, olah hati, itu Bapak Ibu sudah pasti karena pembelajaran mendalam itu berkesinambungan dari materi-materi sebelumnya. Saya lanjut membuka contoh perencanaan pembelajarannya ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat lagi jika Bapak Ibu, oh ini mana? Nanti kembali lagi ke rumusnya Bapak Ibu, rumusnya itu ada di sini. Kalau nanti Bapak Ibu membutuhkan, mangga nanti saya bagikan ke Pak Sukrot atau ke Bu Yayang, boleh nanti jika Bapak Ibu mau ininya, bahan tayangnya. Nah, oke. Saya coba buka yang ini saja Bapak Ibu ya. Soalnya tadi yang Bapak juga nggak apa-apa, Bapak. Tapi bilita acan gaduh nu. Bapak Ibu, ini bukan berarti RPP yang benar. Karena sekali lagi tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Mau apapun nanti bentuk Bapak Ibu mau dimuat. Sebetulnya ada beberapa yang sudah dibuat di Canva juga. Namun karena ini ada penjelasannya. Jadi kita kan untuk membedah saja Bapak Ibu ya. Jadi seperti ada format baku. Tapi sekali lagi sama sekali tidak ada format baku. Dan mudah-mudahan pembuatan buku yang sedang kita buat bersama oleh 30 kecamatan bisa secepatnya untuk dijadikan panduan juga Bapak Ibu ya. Bukan berarti harus seperti itu. Oke, Bapak Ibu tadi lihat. Tadi di perencanaan pembelajaran itu harus memuat 4 Bapak Ibu ya, identifikasi. Nah, di sini pertama ada identifikasi, kedua ada desain pembelajaran yang tadi saya sampaikan di awal, yang ketiga di sini ada ini kerangka besarnya Bapak Ibu. Ada pengalaman belajar dan yang terakhir ada asesmen. Nah, yang penting mah ada itu Bapak Ibu. Nanti mau bentuknya cuma 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, mangga itu Bapak Ibu kembangkan ya. Bahkan ini pun sebetulnya nih, yang tadi itu istilahnya itu, kenapa saya bolak-balik seperti ini, biar memang kita mengambil sumbernya bukan dari mana-mana gitu Bapak Ibu ya. Di awal, iya Bapak. Jadi Bapak Ibu, ini tuh nih. Nah ya, ini itu standar minimal gitu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengembangkan, sekali lagi tidak ada yang salah ya. Jika Bapak Ibu mau mengembangkan lebih jauh gitu mangga. Nah, ini memuat 4 ini. Nanti di dalamnya identifikasi ada apa saja di sini ya Bapak Ibu. Kan ada 3 termuat di sana. Mulai dari asesmen anak peserta didik yang di awal, pengetahuan awal. Nih, peserta didik ini Bapak Ibu tidak harus ini. Misalnya hanya penjelasan berbentuk deskripsi, Bu Willy itu boleh, tidak, sangat boleh Bapak Ibu. Jadi tidak ada baku. Kebetulan di sini saya menuangkannya seperti ini. Pengetahuannya awal dulu, kebetulan memang anak-anaknya semuanya anak reguler gitu ya. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu ada anak berkebutuhan khusus, dituliskan saja, dituangkan di sini. Ini mah hanya kebetulan. Pemahaman awal, nah ini tidak harus ada kata-kata ini, cuman karena kita sedang membedah, jadi saya tuangkan ininya juga gitu. Dalam pengetahuan awal ini, identifikasi pemahaman awal melalui pertanyaan singkat di awal pelajaran dengan aktivitas ringan. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Tidak seperti ini, misalnya Bapak Ibu ingin mengidentifikasi awal anak-anak dengan permainan, itu silahkan dituangkan di perencanaannya, kan sudah banyak ya sekarang mah guru gitu untuk mengidentifikasi awal. Atau misalnya saya itu sudah mendapatkan identifikasi awal
asesmen awal itu dari guru sebelumnya bahwa anak-anak saya atau anak-anak di kelas saya ini sudah memiliki minat belajar seperti ini, tidak melakukannya kembali itu boleh. Jadi itu mah diberikan kebebasan. Nah, ini mah contoh Bapak Ibu ya, karena kebetulan ini itu yang kelas 5. Ini yang kelas 5 Bapak Ibu ya materinya. Oh, tentang ibadah haji. Ini contoh Bapak Ibu ya, silakan latar belakang keluarganya bisa juga disampaikan di sini kalau Bapak Ibu bisa lengkap. Ini sangat diberikan kebebasan. Jadi tidak ada format baku. Sekali lagi, pengalaman spiritual beragamanya seperti apa, itu silakan Bapak Ibu kalau mau, tapi Bu Willy banyak teing gitu, nanti RPP-nya kebayang berapa lembar, emang aja itu mah Bapak Ibu sesingkat-singkatnya yang bisa Bapak Ibu pahami. Jadi sekali lagi tidak ada format baku, tidak ada RPP yang salah Bapak Ibu, yang paling penting kita membuat. Itu Bapak Ibu ya. Oke, mangga Bapak. Jadi sepakat tuh sa template. Sepakat tuh. Kono aku mah abdi we gitu, abdi profesional kan gitu ya. Nah, pangpayun itu ada identifikasi ya. Identifikasi. Berikutnya desain. Desain. Setelah desain apa? Pengalaman belajar. Itu kurang lebih begini. Nama sebelum gini. Kata desain itu artinya apa? Desain. Rancangan ya. Kalau Bapak Ibu akan merancang belah jauh-jauh lah, rancang bajunya baju renang, rancang bajunya baju renang. Nah, itu perlu diidentifikasi hila. Tempat renangna di mana, tahan wae renangna. Oh, ieu mah nu renangna teh nu kudu katutup auratna gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini di pemahaman saya Bu Willy ya. Maka identifikasi itu sebetulnya bukan pada wilayah praktik pembelajarannya, bukan. Tapi baru mengidentifikasi kebutuhan siapa yang belajar apa. Lamun geus fasih surah Al-Fatihah perlu diajar deui teh? Henteu. Maka itulah pentingnya penjelasan, misalnya tadi kalau saya contohnya anak-anak masih bervariasi dalam melafalkan Quran, dalam melafalkan hamdalah. Nah, silahkan itu ditambah-tambah seperti halnya Willy. Cara memperolehnya bisa jadi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi dalam pikiran saya, Bu Willy berkenaan dengan identifikasi ini itu tidak berlangsung saat pertemuan, saat tatap muka gitu ya saya ngerti ya maksudnya saat pertemuan itu. Tapi identifikasi itu saat akan menulis RPP ya, merancang pembelajaran. Tapi kalau pengalaman belajar itu sudah langsung berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Ulangi, pangpayuna naon identifikasi ya. Yang kedua, desain. Desain baru ngarancang, merencanakan. Berikutnya ada pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang langsung bertatap muka lah ya, pada saat tatap muka. Itu yang bisa jadi yang saya kebingungan yang ada di benak Bapak Ibu, yang kemungkinan ada di benak Bapak Ibu yang saya tangkap itu. Kira-kira itu. Oh, iya mah da barudak teh balager, kosong ngaraji. Nu ngajar ngaji na oge ori, wah geus harebat lah ieu mah gitu. Nah, Ibu akan menaikkan. Karena sudah teridentifikasi. Kalau kemarin-kemarin di kurikulum Merdeka ada istilah naon kemarin mah? Kemampuan awal ya. Nah, kemampuan awal. Jadi tinggal lanjutkan tina kemampuan awal, dimasukkan di identifikasi itu gitu. Kira-kira itu. Itu mungkin nimbrung saya. Oh, nya enggak satu. Nah, ya saya. Kayak 2000
Bu Yayang itu mana Bu Yayang? Ya, ada Bu Yayang, kontak-kontakan yang Bu Yayang. Oke, kalau atos berarti saya tutup atau Bu Willy dulu nutup. Ya, maksudnya menutup sesi ini. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, target tadi kurang lebih 70 menit dihitung dari pukul 13.30 sudah saatnya kita akhiri pertemuan ini, silaturahim ini jangan putus. Jadi saya senang ketika ada kajian-kajian, ngobrol-ngobrol, mensinkronkan antara praktik dengan pengembangan teori lah kerennya begitu. Dan temuan-temuan di lapangan akan lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu gitu ya. Termasuk saya sendiri tadi asal-asal saya nakna, mohon maaf kalau ternyata di Bapak Ibu tidak ada. Contoh pelafalan anak-anak, mari kita membaca, akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah, lalu ibu gurunya, bapak gurunya memberikan komando alham. Nah, mohon maaf kalau ternyata di Bapak Ibu tidak ada yang itu gitu. Saya menemukan itu di negeri sana. Ya. Jadi mungkin akan lebih tepat dengan lebih disadari nanti maknanya segala macam dengan menyatakan alhamdulillah. Dan mari kita akhiri pertemuan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ada hal yang tidak nyaman di hati Bapak Ibu. Kalau ada yang baik-baik, mudah-mudahan bermanfaat, tidak memutuskan silaturahim, dan walaupun hal kecil itu akan menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Randes Asep Nursoba dan Ibu Willy yang telah memberikan materinya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, tidak terasa ya Bu ya. Untuk materi kedua ini benar-benar tidak terasa karena saking asiknya. Ayah nudugi kekerung nanti, kerung ya. Nah itu, saya bangga dengan kekerungan Ibu Bapak Guru. Berarti ketika Ibu kerung, berarti Ibu berpikir, berpikir. Ya, dan materi yang disampaikan Bapak Pak Asep dan Dokter dan Bu Willy ini, ketika Ibu Bapak pulang ke rumah setelah istirahat, buka laptop dan mencoba membuat rencana pembelajaran mendalam. Nah, itulah ya, kekerungan Ibu silahkan tumpahkan di sana. Jadi ketika Ibu Bapak pulang dari sini mulai ingin menulis sendiri, kan katanya tadi bebas ya, nggak ada, Ibu mumpung tidak ada aturan baku ya, jadi ketika datang dari sini, pulang dari sini, ada keinginan Ibu Bapak